sekolah itu sudah lama ditinggalkan. Bangunannya berdiri kokoh di tengah hutan kecil di pinggiran kota. Konon, tempat itu ditutup setelah peristiwa yang memakan korban beberapa tahun lalu. Tapi bagi Dina dan teman-temannya, sekolah tua itu adalah lokasi sempurna untuk uji nyali. "Ayo, Dina. Kalau kamu takut, kamu bisa tunggu di sini," ejek Riko, yang selalu menjadi pemimpin di antara mereka. "Aku nggak takut. Aku cuma merasa tempat ini nggak nyaman," jawab Dina, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Malam itu, bulan hampir tertutup awan tebal, memberikan sedikit cahaya untuk menerangi jalan setapak menuju gedung utama. Pintu depan sekolah itu sudah terbuka setengah, seolah mengundang siapa saja untuk masuk. "Baunya apek banget," komentar Tika sambil menutup hidung. "Namanya juga bangunan tua," jawab Riko, menyalakan senter kecilnya. Mereka melangkah masuk. Lantainya berdebu, dengan meja dan kursi kayu berserakan. Di dinding terpasang papan tulis putih yang sudah menghitam karena usia. Dina menggigit bibirnya, merasa udara di dalam ruangan itu lebih dingin daripada di luar. "Kita ke aula dulu," katanya. Di sana sering terdengar suara langkah kaki, ujar Riko, dengan nada penuh semangat. Perjalanan menuju aula melewati lorong panjang yang gelap. Suara langkah mereka bergema, seolah ada orang lain yang mengikuti di belakang. Dina sesekali menoleh, memastikan bahwa tidak ada yang aneh. Tapi perasaannya mengatakan sebaliknya. Ketika mereka sampai di aula, ruangan itu kosong. Tapi sesuatu terasa salah. Lampu besar yang menggantung di tengah ruangan bergoyang perlahan, padahal mereka merasakan tidak ada angin sama sekali. "Seram banget, kan? Ayo, kita rekam sesuatu di sini," kata Riko sambil mengeluarkan ponselnya. "Cepat, aku nggak mau lama-lama di sini," ujar Tika dengan nada gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari ujung ruangan. "Selamat malam." Mereka bertiga terdiam. Dina merasa darahnya membeku. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Riko mengarahkan senter ke sudut ruangan, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya ada bayangan saja yang terbentuk dari meja-meja tua. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Kalian mencari sesuatu?" Dina mundur beberapa langkah, kakinya gemetar. Tika mulai menangis pelan, menggenggam tangan Dina erat-erat. Sementara Riko mencoba tetap tenang, meskipun wajahnya terlihat pucat. Kami hanya ingin melihat-lihat," jawab Riko dengan suara parau. Langkah kaki terdengar dari lorong yang baru saja mereka lewati. Tapi tidak ada siapapun di sana. "Kita harus pergi sekarang," bisik Tika panik. Ketika mereka berbalik untuk keluar, pintu aula tertutup dengan keras. Suara gemuruh itu membuat mereka menjerit. Lampu besar di atas mereka mulai berayun lebih cepat, dan dari sudut ruangan yang gelap, sosok putih tiba-tiba muncul, dengan wajah tertutupi oleh rambutnya yang panjang, dan kulit pucat putih bak mayat. Dina melihat sekilas, dari balik rambut panjang sosok putih itu, ia seperti tersenyum ke arah mereka. Riko menjatuhkan senternya, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Mereka hanya bisa mendengar napas mereka yang berat. "Lari!" teriak Dina, menarik tangan Tika. Mereka berlari menuju pintu aula, berusaha membukanya dengan panik. Tapi pintu itu tidak mau terbuka, seolah-olah terkunci dari luar. Dina menangis ketakutan, mengetuk pintu sekuat tenaga. "Tok! Tok! Tok! Buka! Tolong buka!" Sampai akhirnya setelah mereka berusaha cukup keras, pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan mereka berdua langsung berlari keluar tanpa berpikir panjang. Mereka terus berlari, meninggalkan sekolah tua itu tanpa menoleh ke belakang. Ketika akhirnya mereka tiba di jalan utama, napas mereka terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat. Tapi sesuatu membuat Dina merasa tidak nyaman. "Riko, mana Riko?" tanyanya dengan suara bergetar. Tika menoleh ke sekeliling, matanya penuh ketakutan. "Dia? Bukannya dia tadi lari bersama kita, kan?" Namun, tidak ada Riko di sana. "Aku juga tak tahu." Saking paniknya aku sampai tak memperhatikan Riko, teriak Dina panik. Dan dari kejauhan, terdengar suara tawa pelan yang bergema di tengah malam. Setelah malam penuh ketegangan itu, Dina dan Tika pergi menjauhi sekolah itu, mengabaikan Riko yang mungkin masih berada di dalam, atau mungkin mereka berdua berpikir, Riko akan menyusul mereka. Namun, keesokan harinya, ketika Dina datang ke sekolah, ia menyadari sesuatu yang ganjil.
Kamu lihat Riko nggak hari ini? Ditanya Dina pada Tika saat istirahat. Enggak. Aku pikir dia mungkin sudah lari lebih dulu. Atau dia pergi beberapa menit ke belakang. Setelah kita meninggalkan sekolah itu, jawab Tika dengan raut wajah bingung. Mereka bertanya pada teman-teman lainnya, termasuk guru-guru. Namun, tidak ada yang tahu keberadaan Riko. Orang tuanya bahkan menelepon sekolah, mengira anak mereka menginap di rumah teman. Dina, kamu pikir Riko masih di sana? Bisik Tika ketakutan, menunjuk ke arah jendela kelas mereka yang menghadap ke hutan tempat sekolah tua itu berdiri. Ketegangan di antara mereka berdua meningkat. Dina tahu apa yang harus mereka lakukan, meskipun hatinya menolak. Kita harus kembali, katanya akhirnya. Malam itu, mereka berkumpul di depan gerbang sekolah lama. Kali ini, mereka membawa 5 orang lain. Arman, seorang senior yang pemberani, Mia, serta 3 teman lainnya yang sering bermain bersama mereka. Mereka membawa senter, ponsel, dan bahkan beberapa alat seperti linggis dan tali, berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Riko pasti masih di dalam, kata Dina dengan nada yakin, meskipun hatinya penuh keraguan. Ketika mereka masuk ke sekolah tua itu, suasana malam sebelumnya terasa lebih gelap dan mencekam. Bau lembab dan busuk semakin tajam, seolah menyambut kedatangan mereka. Kenapa pintunya terbuka lagi? Ditanya Mia, menunjuk pintu aula yang sebelumnya terkunci. Tidak ada yang menjawab. Mereka melangkah masuk, tapi kali ini, lorong sekolah terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Dina merasa tidak pernah melihat bagian itu saat pertama kali masuk. Ini aneh, gumam Arman, mengarahkan senternya ke depan. Ketika mereka berusaha menemukan aula tempat mereka terakhir kali melihat Riko, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti ada banyak orang yang berjalan. Namun, ketika mereka menoleh, lorong di belakang mereka kosong. Jangan berhenti. Kita harus terus maju, perintah Arman. Namun, tiba-tiba, pintu keluar di belakang mereka menghilang. Sekolah itu seperti berubah bentuk, lorongnya menjadi labirin yang tak berujung. Satu persatu, mereka mulai melihat sosok-sosok bayangan di sudut-sudut ruangan. Mia, yang berjalan paling belakang, berteriak saat melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di sudut lorong. Matanya hitam legam, dan wajahnya mengerikan. Dia ada di sana. Mia berteriak, menunjuk ke arah wanita itu. Tapi saat semua menoleh, wanita itu sudah menghilang. Lorong semakin panjang dan gelap, dan senter mereka mulai berkedip-kedip. Dina merasa udara semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghimpit mereka. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengahnya, ada papan tulis besar yang dipenuhi beberapa gambar-gambar aneh, berupa seorang wanita yang tak mempunyai mata, seorang wanita yang termenung di pojok dengan rambut berantakan, dan juga sebuah tulisan sambung yang tak mereka mengerti. Sedangkan di salah satu sudut ruangan, ada sebuah foto kelas tua. Dina mendekati foto itu dan terkejut. Ini Riko? Tanyanya pelan. Di foto itu, terlihat seorang anak laki-laki yang sangat mirip Riko, berdiri di tengah kelompok murid yang semuanya mengenakan seragam sekolah. Nggak mungkin. Tapi sepertinya aku mengenal seragam yang dikenakan oleh orang-orang yang ada di dalam foto. Apa mungkin kamu juga pernah melihatnya, Dina? Ujar Tika sambil menyipitkan matanya, memperhatikan foto tersebut. Tidak. Aku tak pernah melihat seragam yang seperti itu, balas Dina dengan gemetar. Beberapa dari mereka mulai merasa tak asing dengan seragam sekolah yang ada di dalam foto, bahkan di antara mereka seakan pernah bersekolah di sekolah itu. Bukan cuma itu saja, coretan-coretan di papan tulis itu juga mereka merasa pernah melihat sebelumnya. Saat mereka sedang melihat-lihat ruangan itu, sosok wanita berbaju putih kembali muncul, kali ini lebih dekat. Suaranya terdengar melengking, memenuhi ruangan. Kalian tidak diizinkan keluar. Ruangan itu tiba-tiba berubah, dindingnya menjadi cermin yang memantulkan wajah mereka, tetapi dalam bentuk yang menyeramkan. Arman mencoba memecahkan salah satu cermin, tetapi ketika dia menghantamnya, cermin itu tidak pecah. Sebaliknya, bayangannya yang ada di cermin tersenyum, dan menarik Arman masuk. Arman, teriak Dina, tapi dia sudah menghilang. Mereka yang tersisa mulai panik. Mia berteriak histeris, sementara Tika langsung membuka pintu. Dan mereka semua pun langsung keluar, kembali ke lorong panjang di depan ruangan itu, tapi lorong yang mereka pijak sekarang terlihat berbeda. Beberapa cermin berderet di sisi kiri dan kanan lorong, dengan bayangan wajah menyeramkan dari Tika dan teman-temannya yang tampak di dalam cermin.
Dengan panik mereka semua pun berlari, sampai satu persatu dari mereka mulai menghilang, diambil oleh hantu wanita, atau terkejut, dengan penampakan hantu wanita, dan masuk ke dalam cermin. Hanya Dina dan Tika yang tersisa, berlari tanpa arah hingga mereka tiba di aula yang sama seperti malam pertama. Di sana, mereka melihat Riko, duduk di tengah ruangan, dengan tatapan mata kosong, wajahnya pucat, dan sebuah lingkaran hitam di kelopak matanya. "Riko," teriak Dina, mencoba mendekat. Tapi ketika dia menyentuh Riko, tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Pintu aula tiba-tiba terbuka, memperlihatkan jalan keluar menuju sebuah jalan menuju lapangan di tengah-tengah sekolah. Dina dan Tika segera berlari keluar, menangis ketakutan. Namun, saat mereka melihat ke belakang, mereka sadar sesuatu yang mengerikan. Bayangan mereka tidak mengikuti mereka di bawah sinar bulan. Dan dari dalam sekolah tua itu, terdengar suara tawa pelan yang mengerikan, bergema hingga ke telinga mereka. Dina dan Tika berlari sekuat tenaga, napas mereka memburu, kembali menyusuri lorong panjang menuju gerbang keluar, tapi setelah mereka berlari cukup jauh, entah kenapa mereka malah kembali ke depan ruangan tempat mereka menemukan foto Riko. Dina dan Tika kembali masuk ke dalam ruangan itu, berusaha mencari petunjuk untuk bisa keluar dari sekolah yang membuat mereka seakan terus berputar-putar. Tika segera mengarahkan senternya ke dinding, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. "Ada apa sebenarnya dengan tempat ini? Kenapa semuanya terasa aneh?" tanya Tika dengan suara gemetar. Namun, ketika senter di tangannya memusatkan perhatian ke foto-foto di dinding, mereka berdua langsung terdiam. "Dina, itu foto kita," seru Tika sambil menunjuk sudut gelap ruangan. Mata Dina membelalak. Benar saja, di sana tergantung foto mereka berdua. Wajah mereka tampak datar tanpa ekspresi, tetapi mata mereka terlihat seperti memandang langsung ke arah Dina dan Tika. Foto itu terasa begitu nyata, seolah-olah diambil tanpa sepengetahuan mereka. "Ini nggak mungkin," bisik Dina. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh foto itu. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, sebuah suara pelan terdengar di belakang mereka. "Kenapa kalian masih di sini? Bukankah kalian ingin keluar?" Keduanya membeku. Perlahan, mereka menoleh ke belakang. Di sana berdiri sosok wanita dengan pakaian putih kusam dan rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Wajahnya perlahan terlihat di bawah sinar senter. Kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan tatapan mata kosong penuh kebencian. "Kabur," jerit Tika, menarik tangan Dina. Mereka kembali berlari menyusuri lorong panjang yang seakan tak ada ujungnya itu. Terlihat sekolah itu seakan mau runtuh, dinding-dindingnya dan lantainya terasa bergetar, suara langkah kaki mereka menggema. Setiap sudut ruangan dipenuhi bayangan yang mengikuti mereka. Setelah berlari tanpa arah, mereka tiba di koridor yang dihiasi papan mading tua. Dina berhenti, melihat selembar kertas lusuh yang tampak mencolok di antara potongan lainnya. Ia meraih kertas itu dengan tangan gemetar, membaca tulisan di atasnya dengan senter Tika yang nyaris habis baterainya. Dina dan Tika berdiri gemetar di depan mading, membaca berita yang mengungkap kejadian tragis beberapa hari sebelumnya. 9 murid tewas akibat ledakan di laboratorium kimia. Reaksi bahan kimia yang tidak sesuai prosedur menyebabkan kecelakaan dan kebakaran fatal yang menewaskan ke-8 siswa yang berada di dalam ruangan. Para guru tidak memberikan komentar lebih lanjut, tetapi pihak sekolah memastikan bahwa kejadian ini akan diselidiki lebih dalam. Dina melangkah mundur, menutup mulutnya dengan tangan. Itu kita, Tika. Kita semua mati karena itu." Tika menatap kosong ke arah mading. "Tapi, kenapa kita masih di sini? Apa ini hukuman buat kita?" Sebelum Dina bisa menjawab, suara langkah kaki menggema lagi di koridor. Sosok wanita itu muncul, mendekati mereka perlahan. Namun kali ini, Dina dan Tika bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. "Apa itu kamu, Fiona?" dibisik Dina dengan suara penuh rasa bersalah. Wanita itu adalah teman sekolah. Waktu mereka masih duduk di sekolah menengah pertama, yang sering mereka ejek dan sakiti, bahkan yang paling parah, mereka pernah menuduh ia mencuri sampai-sampai semua orang membencinya. Fiona juga merupakan korban dari kecelakaan bahan kimia yang mereka lakukan. Dan sekolah tempat mereka terjebak sekarang, adalah sekolah mereka dulu yang sudah tutup, karena arwah Dina dan teman-temannya sering muncul, dan bergentayangan menakuti para murid. Akhirnya seiring waktu, rumor tentang sekolah menyeramkan menyebar di kalangan orang-orang, dan para orang tua enggan menyekolahkan mereka di sini. Dina dan Tika juga ingat, tak ada sekolah lain di sekitar sini. Hanya ada sekolah ini satu-satunya. Bahkan selama bertahun-tahun ia merasa tak pernah pulang kemanapun. Yang diingatnya hanya bangku-bangku sekolah, koridor, dan beberapa buku tua.
Terlihat di sana Fiona berdiri, di hadapan Tika dan Dina dengan ekspresi penuh kebencian. Wajahnya yang pucat menyimpan luka-luka yang jelas bukan luka fisik. Luka itu lebih dalam, lahir dari rasa sakit dan penghinaan yang bertahun-tahun ia pendam. Kalian akhirnya sadar, ya? Suara Fiona terdengar dingin, seperti angin yang menusuk kulit. Aku tidak pernah pergi dari sini. Dan kalian juga tidak. Aku akan menjebak kalian di sini. Selamanya. Dina mencoba mendekati Fiona. Kami minta maaf. Kami tidak tahu bahwa semua yang kami lakukan akan membuatmu. Diam, teriak Fiona, suaranya menggema hingga dinding di sekitar mereka bergetar. Kalian pikir permintaan maaf bisa mengembalikan hidupku? Menghapus semua rasa sakit yang kalian sebabkan? Kalian tidak tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Tika menangis terisak. Kami salah, Diana. Tapi ini tidak akan menyelesaikan apa-apa. Namun, Fiona tidak mendengarkan. Dengan satu lambaian tangannya, semua ingatan di dalam kepala Dina dan Tika langsung layap, dan mereka kembali ke malam penelusuran itu bersama Riko. Kemudian salah satu di antara mereka akan menghilang, entah itu Riko, Dina, ataupun Tika. Kemudian mereka akan membawa Arman dan yang lainnya, kembali mengalami kejadian mengerikan tersebut. Dan kemudian beberapa orang akan bertahan dan bertemu dengan Fiona di akhir. Entah itu Arman, Tika, atau kedelapan dari mereka. Yang pasti mereka semua akan melakukan itu, sampai dendam di hati Fiona mereda. Atau mungkin, selamanya dendam di hati Fiona tak pernah mereda, dan menjebak mereka selamanya.